Pertempuran antara keduanya sudah di depan mata. Meskipun Xiao Yan juga seorang kultivator alam cermin kuno, dia jelas lebih kuat. Namun, tidak seperti kultivator alam jiwa baru lahir sebelumnya, Xiao Yan memiliki banyak kemampuan lain selain tubuh fisiknya. Bahkan kultivator alam surgawi setengah langkah pun mungkin tidak tanpa peluang untuk menang. Pada saat yang sama, klonnya di alam ilahi 9 langit telah tiba di Sekte Inti Emas 9 Revolusi. Xiao Yan tidak bertindak gegabah, dan dia juga tidak langsung pergi mencari King Teng. Sebaliknya, dia bergabung dengan sekte tersebut sebagai murid. Kebetulan ujian Master Pil yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun sedang berlangsung, terbuka untuk semua orang di bawah langit. Para alkemis di sini hanya membutuhkan keterampilan alkimia. Tidak ada yang peduli dari mana mereka berasal atau apa latar belakang mereka. Xiao Yan berbaur, dan setelah menekan auranya, dia benar-benar tidak mencolok. Lapisan penilaian tentu saja sangat sederhana bagi Xiao Yan. Dia bahkan harus sengaja memperlambat langkahnya, jika tidak, dia akan tampak terlalu mengerikan. Dalam ujian tertulis alkimia, Xiao Yan mampu memurnikan api dengan satu tangan, hingga mencapai kompetisi final. 8 orang menonjol dari ribuan alkemis. Xiao Yan adalah salah satunya, sementara yang lain semuanya memasang ekspresi meremehkan, karena Xiao Yan sama sekali tidak memancarkan aura, dan 7 lainnya hanya ada di sana untuk membantunya. Hanya Xiao Yan yang duduk bersila di tengah, dikelilingi oleh sosok-sosok yang semuanya berhenti untuk menonton. Selamat datang semuanya di ujian Master Pil Sekte Inti Emas 9 Revolusi. Saya, Wakil Ketua Sekte King Teng, akan memimpin kompetisi puncak ini. Pemenang akan mendapatkan kualifikasi untuk pergi ke Asal Api untuk berkompetisi. Setelah mendengar Asal Api, banyak sosok langsung meledak dalam kegembiraan. Xiao Yan sudah memiliki 4, tetapi bagi sebagian besar alkemis, itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tatapan King Teng menyapu 8 sosok di hadapannya, langsung memperhatikan wajah Xiao Yan. Bagaimana mungkin dia tidak ingat bahwa ini adalah kakak Xiao Yan? King Teng sangat gembira dan segera bergerak. Mendekati Xiao Yan, King Teng menyatukan kedua tangannya dalam sebuah penghormatan yang dalam. Pemandangan ini menarik perhatian semua alkemis yang hadir, mata mereka dipenuhi rasa tak percaya. Saudara King Teng, kau datang untuk mengganggu Sekte Inti Emas 9 Revolusi. Sungguh meriah. Xiao Yan berdiri dan membalas penghormatan itu. Karena King Teng telah muncul, kompetisi yang tersisa menjadi tidak perlu. Rasanya seperti kembali ke masa mudanya, ketika ia berpikir, Saudara Xiao Yan, kau bisa saja datang menemuiku. Mengapa ikut serta dalam kompetisi seperti itu? Itu akan merendahkan martabatmu. King Teng mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri, dan melihat beberapa teh yang baru diseduh. Saudara Xiao Yan, mari kita minum teh. Xiao Yan menatap King Teng dengan senyum tipis, wajahnya yang biasanya pendiam berubah menjadi lembut. Teh tidak perlu, aku datang untuk meminta bantuanmu. Ekspresi King Teng berubah setelah mendengar ini, dan dia segera membawa Xiao Yan ke samping, menyarankan mereka berbicara di tempat lain. Ada banyak orang di sekitar, jadi Xiao Yan dan King Teng menghilang tiba-tiba, tiba di belakang Sekte Inti Emas 9 Revolusi. Udara dipenuhi dengan aroma pil obat, seperti lukisan pemandangan yang indah. Saudara Xiao Yan, silakan bicara sepuasnya, kata King Teng. Aku bisa mengambil sebagian besar keputusan di sini di Sekte Inti Emas 9 Revolusi. King Teng menatap Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Apakah kau menyebutkan bahwa Sekte Inti Emas 9 Revolusi perlu memurnikan pil? Tanya Xiao Yan, tanpa langsung mengungkapkan kebutuhannya. King Teng memang sangat gembira, tetapi, aku tidak punya waktu untuk memurnikannya sekarang. Namun, aku bersedia menukarnya dengan ramuan obat, kata Xiao Yan. Ekspresi King Teng mengeras, tetapi dia tidak kesal. Sebaliknya, ia menunggu Xiao Yan selesai menjelaskan permintaannya. Apa yang kau inginkan? Desak King Teng. Aku juga ingin meminjam api, atau informasi tentang sumber api di alam Dewa 9 Langit.
Xiao Yan mengatakan bahwa tubuh utamanya masih berada di Perang Dewa Kekacauan, dan pengalaman yang ia peroleh di sana mengajarkannya cara untuk meningkatkan kemampuannya. Klonnya telah mulai menyusun rencana dan memurnikan dirinya di alam Dewa Sembilan Langit. Meminjam api? Tanya King Teng. Saudara Xiao Yan, bukankah kau telah mendapatkan api pemusnahan? Xiao Yan tidak menjawab, tetapi melanjutkan, aku butuh lebih banyak esensi api. Jika kakak King Teng tidak punya kabar, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kakak Xiao Yan, jangan khawatir, kau datang di waktu yang tepat. Baru-baru ini, sebuah alam rahasia memang muncul di alam Dewa Sembilan Langit. Informasi yang kami peroleh adalah bahwa alam itu berisi esensi api yang telah lama hilang yang disebut api terang mendalam 9 meter. Alam itu menempati peringkat kedua di alam Dewa Sembilan Langit. Alam rahasia ini sebenarnya bukan rahasia, alam ini telah ada selama ratusan tahun, dan banyak individu kuat telah memasukinya, dan sebagian besar binasa. Kita tidak berani pergi ke sana dengan sembarangan. Api yang padam, mendominasi dan tak tertandingi. Kelahirannya menentang aturan, berasal dari inti es yang sangat dalam. King Teng tidak membuang kata-kata, langsung menyampaikan informasi yang diinginkan Xiao Yan, tampaknya tidak peduli tidak menerima imbalan. Bagi Xiao Yan, semakin mendominasi api itu, semakin baik. Hanya dengan cara ini ia dapat memiliki kekuatan primal yang lebih kuat untuk memasok api pemusnahan. Kedengarannya api 9 alam bawah memang pilihan yang bagus. Cahaya yang dalam berkilat di mata King Teng, seolah mengingat suatu adegan yang mengerikan. Api ini lahir di bagian terdalam Xuan Mingding Yuan, tempat paling yin dan dingin di alam ilahi 9 langit, tempat es telah mengalami kompresi ekstrim selama miliaran tahun. Yin melahirkan yang. Iya. Lahir dari keheningan mutlak dan es, melahirkan api dahsyat yang membakar kehampaan. Kau pernah ke sana? Xiao Yan menatap King Teng, yang tersenyum getir dan mengangguk. Aku hampir mati di sana. Aku tidak berani pergi ke sana. Ini lokasi tepatnya dan petanya. Jika berguna, kakak Xiao Yan, ambillah. King Teng menyerahkan selembar giok. Xiao Yan mengambil selembar giok itu dan memindai lokasi-lokasi tersebut dengan jiwanya. Tanpa informasi spesifik, menemukannya memang akan merepotkan. Selembar giok itu tidak hanya berisi petunjuk arah tetapi juga informasi tentang jurang es Xuanming. Kakak Xiao Yan, mohon berhati-hati. Jurang es itu sangat dingin. Bahkan dengan hati apiku, aku hampir tidak bisa menahannya, King Teng memperingatkan. Xiao Yan mengangguk sedikit, terima kasih, kakak King Teng. Setelah berbicara, Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengeluarkan buah kembar Yin Yang. Ini adalah buah kembar Yin Yang. Sebagai wakil pemimpin sekte dari Sekte Inti Emas 9 Revolusi, keterampilan alkimia King Teng tentu saja luar biasa, dan dia telah menghafal ramuan obat langka ini. Saudara King Teng, saya pamit sekarang. Xiao Yan menyelesaikan serangan dan pertahanannya dengan salam kepalan tangan, dan dengan hentakan kakinya, sosoknya lenyap dari Sekte Inti Emas 9 Revolusi dalam sekejap benang sutra. Namun, dia tidak langsung menuju tempat yang tercatat di gulungan giok. Sebaliknya, dia kembali ke aula utama kitab suci giok putih. Ketiga wanita di dalam tampak getir. Kita gagal? Tanya Xiao Yan. Yu Xi mengangguk. Xiao Yan tidak membuang kata-kata. Dia mengekstrak esensi dari tubuhnya lagi. Baginya, ini tidak berpengaruh, hanya saja cara dia mengekstraknya agak aneh. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi janjinya kepada Hua Ken, lagi pula, Xiao Yan masih perlu mendapatkan api mendalam 9 meter. Meninggalkan tempat ini, lokasi api ini sebenarnya berada di alam terendah, gumam Xiao Yan. Dia tidak membutuhkan peta mental, dia hanya perlu menggunakan jiwa void-nya untuk merasakannya secara langsung. Saat ini berada di dunia tingkat atas alam ilahi 9 langit, mereka sekarang menuju ke dunia tingkat bawah. Alam ilahi 9 langit terbagi menjadi 9 tingkatan, satu demi satu, dengan struktur yang unik. Namun, alam ini juga membagi para yang kuat menjadi 369 level.